Lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini memang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Gimana kita nggak lebay? Udah training kemana-mana, isi ke Korea kemana-mana, hasilnya tetap seperti itu. Kau bilang netizen lebay, ya terus terang kita lebay. Emang mau apa? Kalau timnas U20 munculnya baru sebentar, dikumpulinya instan, itu baru kita nggak akan berekspektasi tinggi. Ini sudah trending kemana-mana, TC, adakan turnamen mini, tapi hasilnya nggak jauh beda. Lucu banget ini Coach Justin. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti. Dan artinya ini ada banyak pelatih. Masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk, pemainnya dikasih tendangan salto. Gak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan, dia gak berdiri di sana dulu, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa? Gak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima. Harusnya kan ada antisipasi dong, itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan Iya. kadang-kadang tuh. Nah, kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya, Mahal uji coba. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas, biasa-biasa aja, nggak ada itu hal yang bagus untuk kita ini. Kalian harus udah pada lihat nih, Boy. Udah pada lihat nih. Sungguh mengherankan ya, sungguh mengherankan. Reaksi dari pandit ternama, terbesar katanya di Indonesia ya. Yaitu adalah El Plin Plan. Yang menyatakan kalau misalnya kekalahan Indonesia U20 tadi malam melawan Iran U20 bukan karena kesalahan pelatih. Bahkan ketika reaction pun, Doi bilang kalau misalnya Indonesia itu nggak punya Lamine Yamal. Jadi jangan berharap tinggi. Ya, gue juga tahu emang lawannya Madrid tadi malam, kan bukan. Apakah emang nyata Boy ya kalau misalnya lu bukan Sintayong lu aman? Ini kalau misalnya tadi malam Sintayong nih pelatihnya nih, pasti omongannya bakal kayak begini, Boy. Tim kita itu nggak bisa main yang namanya itu longbol-longbol, nggak bisa. Kita tuh terlalu bertahan mainnya. Mungkin ya Coach tidak tahu persiapan timnas U20 ini udah sematang apa. Udah TC ke Como, Italia. Ikut Toulon Cup di Prancis. Mini turnamen di Korsel yang ngalahin Argentina. TC di Jepang. Mandiri Challenge Series kemarin lawan Surya dan lain-lain. Dan hasilnya game plan yang tidak berubah dari Piala AFF 2013. Pemain mengandalkan speed, crossing, jarak antar pemain tetap jauh, gak ada off the ball movementnya. Kalau kayak gitu salah pemain. Kalau kemarin waktu misalnya Arkan Fikri mainnya kurang, Hoki Caraka, Arkan Kakak mainnya kurang di Piala AFF kemarin, yang salah siapa? Sintayong. Dibilang gak bisa kasih pakem strategi. Udah lah ya Boy, gue makin bingung makin kesini nih. Dan yang gue lebih bingung lagi kenapa sih gak ada yang berani ngebantah dia gitu. Kalau misalnya yang gue perhatiin ya, setiap lagi ada podcast bareng-bareng gitu, kayak semua seolah-olah tuh semua orang di sekeliling dia itu iayain aja, perkataan dia tuh diiyain aja, seolah nggak pernah salah gitu. Next match hari Minggu timnas kita akan ketemu Uzbekistan Boy. Nanti lah ya previewnya H-1 aja, oke? Menurut kalian gimana Boy soal si El Plin Plan ini? Tulis di bawah. Terima kasih Boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. El Plin Plan. Setelah timnas Indonesia U20 dibantai Iran semalam dalam laga perdana Piala Asia U20, muncul desakan untuk evaluasi pelatih yaitu Coach Indra Syafri. Menurut kalian apa perlu guys? Yap, setelah semalam kita tahu timnas Indonesia dibantai oleh Iran dengan skor 3-0. Dan secara keseluruhan permainan timnas Indonesia memang sangat mengecewakan. Namun menurut Coach Indra Syafri, permainan timnas Indonesia U20 tidak begitu buruk. Menurutnya timnas Indonesia U20 itu hanya kurang dalam antisipasi untuk umpan-umpan silang dari Iran. Selain itu kurang dalam antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1. Lumayan banyak ya kurangnya guys. Dan asal kalian tahu guys, jika timnas Indonesia U20 masih berhasrat untuk lolos ke babak berikutnya, maka laga berikutnya saat timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan hari Minggu besok, itu wajib menang guys. Karena jika timnas Indonesia U20 kalah, maka dipastikan kita akan gugur.
Loh, Habis. kenapa gugur, Bang? Ya, jadi sistem yang dipakai di Piala Asia U20 kali ini adalah hanya mengambil posisi juara grup dan runner up. Tidak ada mengambil posisi 3 terbaik, guys. Jadi mau tidak mau timnas Indonesia U20 wajib menang melawan Uzbekistan jika masih ingin lolos ke babak berikutnya. Menarik kita tunggu pembuktian kualitas dari Coach Indra Syafri yang notabene-nya untuk Asia Tenggara beliau memang sangat bagus. Apakah untuk level Asia Coach Indra Syafri bisa berhasil? Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Kok bisa kata Indra Syafri nih, usai Indonesia kalah 3-0 atas Iran, Indra Syafri mengatakan Indonesia tidak bermain buruk. Iya, siapa yang bilang Indonesia kemarin bermain buruk? Main cukup bagus kok. Bahkan kata Coach Justin, timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran bukan karena pelatihnya, bukan karena ente Indra Syafri, tapi karena Indonesia aja kalah postur dari Iran. Nah, sepertinya komentar ini sejalur sama komentar Indra Syafri dengan komentar Koci, tau nggak? Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, terima kasih. Ya, setelah timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran, Indra Syafri langsung angkat bicara. Menurut Indra Syafri, Indonesia kalah 3-0 bukan karena timnas Indonesia bermain buruk. Enggak bermain buruk kok, dari skemanya, dari passingnya, dari segalanya Indonesia bermain cukup baik, Sempurna. Menurut Indra Syafri, mengapa timnas Indonesia kalah kemarin? Karena timnas Indonesia cuman tidak bisa mengantisipasi umpan silang dari pemain Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Indra Syafri, kenapa timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran? Karena timnas Indonesia tidak bisa mengantisipasi permainan udara dari para pemain Iran. Artinya kalah postur. Dan yang ketiga, menurut Indra Syafri, kenapa Indonesia kalah? Karena Indonesia selalu kalah saat duel 1 lawan 1. Bukan karena Indonesia bermain buruk, tidak. Bahkan menurut Indra Syafri ya, saat Indonesia kalah saat melawan Iran, sebenarnya Indonesia itu sudah memiliki kesempatan dan kecepatan untuk melakukan serangan balik. Cuman sayangnya para pemain timnas Indonesia tidak bisa memanfaatkan. Dengan komentar ini mengingatkan saya pada salah satu komentar Indra Syafri dalam suatu podcast. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau anak asuhnya sedang bermain, anak asuhnya disuruh jangan memikirkan tentang taktik, jangan memikirkan tentang skema. Kalian dapat bola, lari, langsung cetak gol. Gimana menurut kalian? Waktu dan tempat kami persilahkan. Semuanya salah Sinteyong. Ya, semua ini adalah kesalahan daripada Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap timnas Indonesia. Yang awalnya kita nggak punya ekspektasi, kita sekarang bisa berekspektasi cukup tinggi, baik di kelompok umur maupun senior. Gara-gara Sinteyong seolah-olah kita tidak percaya dibantai Iran. Karena di masa Sinteyong kita tidak pernah dibantai Iran di kelompok umur. Tapi di sekarang gara-gara Sinteyong kita kaget kenapa timnas kita bisa dibantai. Kenapa timnas kita bisa dibantai? Semua salah Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita semua berekspektasi lolos Piala Dunia. Timnas U20 bisa lolos Piala Dunia cuman gara-gara Sinteyong, teman-teman. Semua salah Sinteyong. Coba Sinteyong nggak bisa menang ya. Coba, pasti kita semua nggak ada ekspektasi tinggi. Ini gara-gara Sinteyong, makanya kita punya ekspektasi yang cukup tinggi. Semua salah Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita berekspektasi kalau kita bisa berada di posisi pertama grup ya, dan lolos ke fase selanjutnya Piala Asia. Gara-gara Sinteyong. Sinteyong harus bertanggung jawab ini. Gara-gara dia ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Ya, gara-gara Sinteyong juga kita mengkritik pemain, teman-teman. Pemain kita nggak tampil habis-habisan. Kita kritik Indra Syafri, kita kritik Coach Justin. Gara-gara Sinteyong. Padahal ini betul ini kata Coach Justin ya, kebobolan 3 gol dari bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih, tapi gara-gara Sinteyong ini ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Gara-gara Sinteyong inilah. Ya, gara-gara Sinteyong berhasil bawa kita ke round 3, kemudian lolos 16 besar Piala Asia, lalu lolos ke Piala Asia melalui kualifikasi, kemudian lolos Piala Asia U20 dan kita dapat 4 poin saat itu.
Dan kita cuma kalah sama sang juara dan runner up ya di Piala Asia U20 tahun sebelumnya. Kemudian kita lolos Piala Asia U23, semifinal Piala Asia U23, lolos Piala Asia otomatis. Pertama kalinya main di round 3. Gara-gara Sinteyong, ekspektasi kita begitu tinggi. Padahal sebelumnya kan kita cuman mimpi kita AFF, teman-teman. Mimpi kita cuman AFF. Kita cuman pernah berharap menjadi Piala AFF, teman-teman. Jadi semua salah Sinteyong. Ya, saya katakan sekali lagi, semua salah Sinteyong. Coach Indra Safri nggak salah. Coach Indra Safri tidak salah, teman-teman. Karena Coach Indra Safri adalah pelatih yang mampu membawa kita menjuarai Piala AFF U20. Nggak salah, beliau sangat berjasa. Coach Indra sangat berjasa karena Coach Indra udah bawa piala ke Indonesia. Sinteyong nggak bawa apa-apa, gara-gara dia ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Iya dong. Ekspektasi kita jadi tinggi. Masa mau turun lagi? Ya udahlah teman-teman, gak mau bahas Sinteyong karena Sinteyong sudah berlalu, teman-teman. Tapi memang bener sih, ekspektasi kita jadi lebih tinggi. Memang kita sudah dibawa tinggi. Masa mau turun lagi? Kacau banget ya kan. Ini masalahnya begini teman-teman ya. Bukan netizen itu lebay, sekali lagi. Bukan lebay. Kalau semisal tim kita itu dadakan dibuatnya gitu kan, comot sana comot sini, nggak ada training, nggak ada TC, nggak ada turnamen mini yang berjalan berbulan-bulan, kita nggak masalah kok kalah, kalau memang persiapannya sebentar gitu. Tetapi kalau kali ini sudah banyak hal dilakukan, Coach Sapri gitu loh, udah ke Toulon Cup, udah ke Mandiri Challenge kemarin teman-teman, TC ke Korea, itu waktunya panjang, menghabiskan uang juga untuk uji coba, itu menghabiskan uang juga, tapi hasilnya kayak gitu ya wajar. Kalau netizen berekspektasi tinggi itu wajar, tapi ternyata hasilnya cuma gitu-gitu doang. Gimana kita gak marah ya kan? Gimana kita gak marah? Lalu kita mau bilang biarkan kita berproses. Kan sudah proses kemarin-kemarin tuh. Kalau hasilnya seperti ini aja, buat apa itu TC-TC? Buat apa turnamen mini? Buat apa yang katanya menyimpan kekuatan untuk pertandingan berikutnya? Sampai kapan disimpan? Atau itu hanya untuk menyenangkan kita? Gitu. Tapi hasilnya kayak gitu doang. Kasihan pemain teman-teman. Kasihan pemain. Kasihan pemain. Yang boleh siapa? Ya pelatih. Yang disalahkan siapa? Ya pelatih. Masa nyalain pemain? Yang milih dia, ya kan? Yang ngajakin TC-TC dia, yang ngatur taktik dia, pelatih. Pemain disalahkan. Apakah sebelumnya nggak ada itu namanya antisipasi bola-bola atas? Apa tidak ada sebelumnya arahan dari pelatih? Pelatih tetap pelatih, tetap pelatih. Nggak bisa kita menyalahin pemain. Lalu Koci bilang netizen lebay. Lebay. Kau yang lebay ya. Ini proses panjang sebelumnya, ngabisin duit, hasilnya kayak itu doang. Gimana kita gak geram ya kan? Ya teman-teman, kita berharap besok kita mendapatkan hasil positif melawan Uzbekistan. Meskipun berat, timnas adalah tetap timnas yang tetap kita dukung. Pemain adalah pemain timnas, tetap kita dukung. Pelatih silih datang berganti teman-teman, tapi timnas, tetap kita semua dukung. Persetan dengan pelatih, mau pelatih bagus alhamdulillah, kalau jelek lempar saja. Gitu aja teman-teman. Timnas tetap timnas selamanya. Bravo timnas Indonesia.